Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isnar Harahap, NPM 20150061 dari Prodi Vokasi Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana algoritma pengurutan data dan algoritma pencairan data. Kemudian yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan data beserta rumus dan contohnya. Baik, yang pertama di sini algoritma pengurutan data atau sering disebut sebagai sorting. Algoritma pengurutan data ini sering juga disebut sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Kemudian, di sini ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting, yaitu yang pertama di sini urutan naik atau ascending, sering disebut sebagai mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian yang kedua di sini ada urut turun atau descending, sering disebut sebagai mengurutkan dari data yang paling besar sampai yang paling kecil. Berarti urutan naik dan urutan turun berbeda. Urutan naik itu yang paling kecil sampai ke besar, kemudian urutan turun itu mulai dari yang besar sampai yang kecil. Baik, di sini sudah saya buat rumusnya atau simbol dari algoritma pengurutan data. Simbolnya di sini yang pertama di sini ada simbol terminator, merupakan simbol untuk mengawali atau mengakhiri program. Setiap block harus diawali dan diakhiri dengan simbol yang pertama ini. Kemudian di simbol kedua, simbolnya di sini ada simbol input atau output. Simbol ini menggambarkan masukan atau keluaran dalam program. Kemudian di sini ada simbol panah. Simbol ini ditandai sebagai garis aliran program atau menggambarkan aliran program. Kemudian di sini di simbol keempat ada di sini simbol proses, menggambarkan proses yang ada dalam program. Kemudian di simbol terakhir di sini ada di sini decision atau percabangan. Simbol ini menggambarkan pilihan atau selanjutnya dalam kriteria yang ada. Selanjutnya di sini ada contoh dari algoritma pengurutan data. Di sini saya buat contohnya tentang memasak nasi goreng. Yang pertama di sini ada start. Start ini untuk memulai pekerjaan yang akan kita lakukan. Yang pertama di sini ada input bawang merah, input bawang putih, input cabai rawit dan input garam. Haluskan bumbu-bumbu yang sudah kamu ambil tadi, kemudian kamu ambil minyak goreng, kemudian dipanaskan. Setelah minyak goreng panas, maka masukkan nasi putih. Setelah nasi putih dimasukkan, aduk sampai rata. Kemudian setelah nasi goreng matang, maka masukkan daun bawang, kemudian aduk mulai sampai rata. Kemudian kalau nasi gorengnya sudah matang atau belum masih kurang garam, maka kamu tambahkan garamnya. Kemudian aduk sampai rata kembali. Kemudian setelah masak nasi gorengnya itu, kemudian kamu hidangkan. Setelah dihidangkan, maka akan selesai atau dikatakan sebagai end. Yang kedua di sini ada algoritma pencarian data. Algoritma pencarian data adalah sering juga disebut sebagai table lookup atau storage and retrieval information, adalah suatu proses informasi di dalam perangkat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Jadi algoritma pencarian data ini bisa menyimpan berbagai data dan bisa dikeluarkan secepat mungkin dalam waktu yang ingin diperlukan. Kemudian rumusnya di sini ada baris 3 kolom 4. Kemudian setelah diinputkan nanti akan berubah menjadi baris 4 kolom 3. Di sini baris 3 kolom 4, di sini ada kode barangnya B1, namanya di sini ada bola di wilayah 1.
B2 namanya di sini kursi dan di wilayah 2. B3 di sini namanya ada raket di wilayah 1. B4 di sini ada namanya TV dan di wilayah 2. Kemudian setelah diinputkan, maka dia akan berubah menjadi baris 4 kolom 3. Kodenya di sini ada B1, B2, B3 dan B4. Namanya di sini ada bola, kursi, raket dan TV. Kemudian wilayahnya di sini ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 1 dan wilayah 2. Contohnya di sini sudah saya buat contoh dari algoritma pencarian data. Ketika kamu sudah membuat algoritma pencarian datanya seperti yang sudah saya buat ini, maka kamu akan mencari nama barangnya di semua barang. Di semua barang di sini, ketika kamu mencari sari roti coklat, kemudian kamu klik cari, maka dia akan mengeluarkan deskripsi barangnya, jenis dan harga barangnya. Kemudian ketika kamu membuat atau mengetik sabun Lifebuoy di sini dan kamu cari, kemudian dia akan menghasilkan hasil sabun mandi batangan dengan jenis barang kecantikan dengan harga dengan nilai harga 3.000. Kemudian kamu menuliskan di sini sampo clear. Kemudian kamu cari, maka dia akan menghasilkan sampo botol 25 ml dengan jenis barang kecantikan dengan nilai harga 8.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya rasa sudah cukup untuk dimengerti. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.